Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan buat saudara yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini. Kita gemahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kami akan membuka hijab yang ada pada zikiran yang kita sering lantunkan setelah ba'da sholat fardu, yaitu ketika selesai sholat fardu kita membaca zikiran Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Zat yang maha hidup, kekal abadi dan terus menerus mengurus makhluknya tiada henti, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi selama ini sebelum kita mengkaji hakikat diri sejati manusianya, kita masih bermain-main di dalam tata bahasa saja, yakni zikiran syariat saja. Astagfirullah secara syariat saja. Jadi kali ini marilah kita tingkatkan lagi sampai syariat menuju hakikatnya. Apa yang dimaksud istighfar itu? Apa yang dimaksud mohon ampunan itu? Yang dimaksud istighfar dan mohon ampunan itu hakikatnya yakni bertaubat dari menjadi Tuhan di dalam hati kita. Jadi meskipun ribuan kali kita baca istighfar, sementara di dalam hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita,
masih menyerupai Allah dengan diri kita. Kita masih merasa lebih wujud daripada wujudullah. Kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Meskipun ribuan kali kita baca istighfar, semakin jauh kita dari Allah. Kalau menurut syariatnya, ya semakin dekat. Akan tetapi dekat dengan apa? Dekat dengan rasa bangga kita sudah bisa membaca istighfar yang sedemikian banyaknya. Kita merasa sudah mulia setelah membaca istighfar yang ribuan kali. Kita merasa aman dari neraka, padahal kita tambah dekat dan tambah dekat lagi kepada neraka. Kenapa? Karena sejatinya kita belum bertaubat dari menjadi Tuhan. Kita selama ini hanyalah pura-pura jadi hamba Tuhan. Akan tetapi di dalam hati jiwa kita selama ini, kitalah yang mentuhani Tuhan. Kita yang mengatur-ngatur Tuhan. Ketika ada masalah, kita seolah-olah bisa mengatur atau menyelesaikan sendiri masalah itu tanpa Tuhan. Karena itulah kita di dalam ba'da sholat berzikir untuk memohon ampunan kepada Tuhan supaya kita tidak jadi Tuhan lagi. Itulah inti dari zikiran yang kita kumandangkan di saat ba'da sholat. Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a, artinya tiada Rabb atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah di dalam hati kita, sementara di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang hadir masih diri manusia kita yang wujud. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, sedangkan Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada. Bagaimana mungkin akan diterima semua amal kita sejak akil balik hingga setua ini bila Tuhannya saja gaib? Berarti secara tidak langsung kita ketahui di dalam hati kita bahwa semua amal ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah, namun hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja. Karena yang wujud di dalam hati kita adalah diri kita, karena yang hidup di dalam hati kita diri kita, yang berkuasa di dalam sholat, zikir, dan di dalam kehidupan ini, semua aktivitas kita akui sebagai milik kita. Bagaimana sampai kepada Allah? Sedangkan kita mengaku-akui kehidupan, sedangkan kita mengaku-akui di dalam setiap kita beramal masih diri manusia kita yang melakukannya. Jadi selama ini kita hanya pura-pura menyembah, tapi hakikatnya kita selama ini hanya memusuhi Allah saja. Kenapa kita memusuhi Allah? Karena kita tidak rela, karena kita tidak ridho bila Allah mentuhani kita semua. Hidup dituhani Allah, badan dituhani Allah, ilmu dituhani Allah,
amal dituhani Allah, dan semuanya dituhani oleh Allah. Kita selama ini tidak rela, tidak ridho. Kenapa? Karena kita belum Islam. Hati kita belum pasrah, hati kita belum menyerah dan pasrahkan total jenderal semua apa yang milik kita, diserahkan kepada Sang Pencipta. Bila sudah diserahkan, dipasrahkan, maka itulah yang dimaksud bertuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Jadi makna bertaubat itu adalah ketika kita rela, ridho, memasrahkan hati kita kepada Allah, bahwa yang hidup ini Allah, badan milik Allah, apalagi aktivitas di dalamnya. Jadi kembali pasrah, rela, ridho kembali kepada Allah, itulah yang dimaksud Isra Mi'raj. Kebetulan bulan ini bulan Isra Mi'raj. Jadi cara Isra Mi'raj itu bagaimana? Ya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu yang bagaimana? Tiadakan dirimu di hatimu. Lepas bebaskanlah hawa-hawa yang ada di dalam dadamu sehingga tenang hatimu. Jadi itulah yang dikatakan Isra Mi'raj. Kemudian digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj turun ke bumi, ke dunia membawa sholat. Jadi hakikat Isra Mi'raj itulah sholat itu. Jadi yang dimaksud sholat itu ya Isra Mi'raj, ketika kita menjalani rutinitas kehidupan ini, datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah kepasrahan, itulah Islam. Jadi kalau belum Islam ya sulit beribadah kepada Allah, sulit mengabdi kepada Allah. Beribadah dan mengabdi itu apa sih? Beribadah dan mengabdi itu maknanya matikan dirimu di dalam hatimu, di dalam kehidupan ini. Maka ketika Muhammad bukan kau yang melempar, Halim bukan kau yang beraktivitas, bukan kau yang duduk, bukan kau yang naik kereta. Bila itu sudah teraplikasi di dalam hati kita, itulah yang dimaksud Isra Mi'raj. Dan itulah yang dimaksud sholat itu. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Yakni menegakkan bahwa hidup ini loh Allah. Itulah sholat. Jadi ketika kita sholat, tegakkan juga bahwa yang berbuat ini Allah, itulah lillahi ta'ala. Jadi manusia tak satu pun bisa lillahi ta'ala kecuali Allah. Maka jangan jadi manusia lagi. Bagaimana caranya kalau kita ingin tidak jadi manusia lagi? Ya jangan merasa hidup ini hidupmu, badan ini badanmu. Itulah yang dikatakan mati sebelum mati, dan itulah yang dikatakan syahadat. Bila sudah nampak semuanya wujudullah, maka yang nampak di alam semesta ini pun juga wujudullah. Bila yang nampak di dalam hati kita hawa nafsu kita, akhirnya yang nampak di luar diri kita pun jenis-jenis makhluk, nama-nama yang banyak. Kita takkan pernah bisa meliputi nama-nama yang banyak hingga menjadi uripe Allah bila uripe Allah masih gaib. Uripe Allah masih diakui sebagai uripe manusianya. Akhirnya Isra Mi'raj kita bukan ketemu Allah, tapi ketemu
iblis. Bila sudah ketemu iblis, maka semuanya akan menjadi fitnah belaka. Sholatnya fitnah, hidupnya fitnah, badannya fitnah, hartanya fitnah, anaknya fitnah, ilmunya fitnah, amalnya fitnah. Semuanya di dalam fitnah dan semuanya di dalam belenggu-belenggu jahanam yang siap membakar hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat Isra Mi'raj itu bila manusianya belum bertaubat, ya tidak bisa Isra Mi'raj. Jadi taubatlah dulu, bersihkan dulu, sucikan dirimu dari dirimu di hatimu. Jadi kalau sudah suci manusianya, berbuat apapun pasti diterima Allah. Karena bukan manusianya lagi yang berbuat, Allah lah yang berbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat taubat itu adalah kematian. Bila sudah mati manusianya, maka manusianya sudah bebas, lepas dari tugas-tugas kemanusiaannya. Kenapa? Karena manusianya sudah bebas tugas, pensiun. Karena dikembalikan lagi kepada yang berperan, kepada dalangnya. Sebagai manusia yang sudah kembali kepada dalangnya, ya ikuti saja apa permainannya dengan rela hati, dengan sukacita. Itulah yang dimaksud iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ketika kita sudah melewati pintu kiamat, pintu kematian, lalu bangkitlah kesadaran manusianya di dalam berlillahi ta'ala. Jadi apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang innamal a'malu binniyah itu tidak segampang dipraktekkan. Akan tetapi bila manusianya belum bertaubat dari menjadi Tuhan di dalam hatinya, selamanya takkan pernah bisa lillah, selamanya takkan pernah bisa khusyuk sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang sebentar ini akan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk diri saya memahami apa-apa yang sudah dipaparkan. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan salawat dari Mintabul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmini zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.